warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kula ucapaken matur suwun ibu-ibu sampun meluangkan waktu. Nah, untuk pembahasan bulan ini ku masalah kesehatan dan gizi. Nah, wingi-wingi sampean bahas masalah pengelolaan keuangan, saniki masalah kesehatan dan gizi. Nah, sederenge dilanjut masalah pembahasan masalah kesehatan dan gizi. Yuk mangga bareng-bareng buat kangge semangatnya sampean. Tepuk P2K2 rian nggih. Nah, sampean pasti kelingan ya, Bian? Ya mangga 1 2 3 tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, Masya Allah ya, masih kelingan kabeh ya. Oke. Untuk sesi masalah kesehatan dan gizi iki ada beberapa topik yang perlu dibahas, yaitu pertama mengenai layanan kesehatan selama hamil dan setelah melahirkan. Nah, kangge sampean kabeh ibu-ibu, ketika sampean selama hamil, setelah selesai melahirkan, jadi perlu ada pelayanan kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua itu masalah kebutuhan gizi ibu hamil. Nah, itu mungkin dibahas masalah kebutuhan gizi ibu hamil. Yang ketiga itu masalah bagaimana sampean memanfaatkan bantuan PKH, bantuan BPNT, dan bantuan JKN, yaitu KIS ya. Jadi BPJS Kesehatan. Nah, jadi tiga hal yang perlu sampean ketahui di modul masalah kesehatan dan gizi. Oke, sederenge kula lanjut, kula nyuwun ning sampean, coba sampean pasang-pasangan. Jadi kalau sebelah ini, sebelah mawon sampean pasang-pasangan, sampean ngobrol, bertukar pengalaman, sharing, sampean ngobrol masalah keinginan-keinginannya sampean, sampean ke depannya seperti apa. Mangga kula kasih waktu 5 menit ya. 5 menit saya kasih waktu sampean ngobrol, sharing bareng-bareng terkait masalah harapan-harapan sampean terhadap anak sampean ke depannya nanti. Mangga kula kasih waktu 5 menit. Iya, Bu. Oke, sampun ya. Sampun. Oke. Nah, saya minta dari Ibu Ozi tadi sharing karo sebelah ya, sama sebelahnya apa tadi hasil obrolannya, apa harapan sing diobroli untuk anak ke depan. Pengen ketika anak sampean ke depan itu Ya, pengennya sehat, Bu. Cerdas. Ya, oke. Terus pinter, Bu. Iya. Terus nurut nih wong tua, Oke. Bu. Oke, terima kasih. Jadi intinya dari obrolan ibu yang tadi, hasil dari sharing-sharing bersama berpasang-pasangan tadi, jadi intinya ibu itu menginginkan anak-anaknya sehat, anak-anaknya pintar, sukses ya, sehingga bisa tercapai cita-cita yang diharapkan. Oke. Nah, keinginan ibu tadi hasil sharing bareng-bareng ya, Bu ya, hasil sharing sama-sama tadi. Jadi keinginan harapan setiap orang tua agar anaknya bisa tumbuh menjadi anak yang sehat, tinggi, cerdas. Nah, hal itu bisa tercapai jika sampean sebagai orang tua itu bisa memberikan perhatian sejak dalam kandungan. Jadi ketika sampean mulai mengandung, nah di situ ada perhatian mulai dari asupan makanan, terus stimulasi sampean ketika sampean dalam kandungan itu ada stimulasi, itu anak bisa diajak ngobrol. Nah, jadi anak itu bisa merasakan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Jadi ada anggapan orang itu katanya nggak mungkin orang bayi di dalam kandungan itu diajak ngobrol. Nah, padahal itu efeknya ya. Jadi anak itu bisa dibentuk menjadi anak yang sesuai harapan sampean, pengen jadi anak sehat, cerdas, istilahnya bisa mencapai cita-citanya ke depan nanti. Nah, itu bermula atau berawal dari semasa kandungan. Nah, itu
stimulus positif lah, maksudnya ucapan-ucapan sampean yang positif, tingkah laku sampean positif itu bisa berawal dari sampean dalam kandungan. Oke. Nah terus anak yang tinggi, anak yang sehat dan anak yang cerdas itu bisa dimulai dari kandungan itu menunjukkan bahwa ibu itu memiliki kehamilan yang sehat. Nah, sebelum kita lanjut, mangga ya ibu-ibu, ini ada film sampean tonton baik-baik film ini, pahami, cermati apa isi film ini, mangga. Oke. Duh, kok jelek begini sih? Harusnya kan bagus kayak gini. Kenapa, Bu? Kok sedih gitu? Ya, apa nanti anak kita bakalan tumbuh sehat ya? Nggak kayak tanaman yang kerdil ini ya? Ya pasti dong, Bu. Siapa dulu dong ayahnya? Ih, ayah, serius. Nih coba lihat nih. Kalau anaknya nanti nggak tumbuh benar, kan kesian ya. Kesian dari anak yang lain. Ibu lihat ayah deh. Ibu kan tahu, ayah tinggi, besar, dan kuat. Sementara ibu, wanita yang cantik. Jadi, anak kita tuh nggak bakal beda jauh sama kita, Bu. Tapi kan ya, anaknya Ibu Sandra itu yang umurnya 4 tahun, itu kecil ya. Kalah sama anaknya Bu Vera yang umurnya 2 tahun. Sedangkan suaminya Bu Sandra itu jauh lebih tinggi daripada ayah. Kalau kata aku sih kayaknya tinggi anak itu nggak ngikutin orang tua deh ya. Ah, masa sih, Bu? Iya ya. Oh iya, ayah tahu nggak gimana caranya biar anak kita sehat? Ah, ibu bingung kan? Daripada ibu bingung, mending kita tanyain sama yang ngerti. Hah? Ayah nggak ngerti? Bukannya nggak ngerti, Bu. Daripada ibu khawatir, mending kita tanyain langsung sama ahli anak. Ahli anak? Maksudnya ayah, bu bidan, atau orang puskesmas gitu? Nah, itu maksud ayah. Oh gitu. Ya udah, anterin atau? Iya, ayah anterin. Kita harus cari tahu bagaimana caranya supaya anak kita nanti tinggi, sehat, dan pinter. Tinggi kayak ayahnya gitu? Dan ganteng juga tuh. Ih, ayah mah ngeledek aja ya. Pemenuhan gizi yang menjamin anak tumbuh dan berkembang secara optimal dimulai sejak janin hingga anak usia 2 tahun atau seluruhnya adalah 1000 hari. Dalam 1000 hari pertama, janin menjadi bayi, bayi menjadi anak, tumbuh cepat sekali. 1000 hari pertama adalah waktu di mana anak akan tumbuh secara pesat. Karena itu, asupan gizi sangat penting. Bila anak kurang gizi, maka akibatnya akan terjadi gangguan pertumbuhan. Dan ini akan dibawa sampai dewasa. Oke, sampun, terima kasih. Nah, kula takon sampean ya, Bi ya. Apa isi film mau? Apa isi film yang Anda lihat tadi, yang sampean lihat tadi apa? Isi filmnya tentang apa? Tentang apa? Tentang anak, Bu. Kesehatan anak, Bu. Nah, oke. Biar anak cepat Nah, sehat. oke. Tuh, berarti intinya film tadi itu yang tentang anak yang ketika memimpikan anak yang sehat, anak yang pintar dan istilahnya yang cerdas, nah itu harus bermula dari asupan gizi. Jadi semenjak dalam kandungan itu asupan gizinya, kesehatan ibunya itu harus dijaga. Nah, mangga sampean lihat niki gambar di depan. Nah, niki yang wonten gambar. Nah, di sini ada dampak kekurangan gizi. Jadi ketika ibu hamil kekurangan gizi, apa dampaknya? Jadi ketika sampean hamil kekurangan gizi,
proteinnya sampean atau asupannya sampean tidak diperhatikan, maka ini hal-hal yang akan terjadi ketika sampean kekurangan gizi. Nah, yang pertama ketika sampean kekurangan gizi yaitu apa, Bu? Bayi mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Nah, niku, jadi kekurangan gizi. Jadi ketika sampean selama kehamilan itu kekurangan gizi, maka dampaknya pada bayi ketika dilahirkan pun cenderung berat badannya Turun, berkurang. iya. Nah, niku terus mengalami gangguan pertumbuhan dan anak itu kadang sering sakit ketika Oh, memang iya. sakit. Nah, niku terus yang kedua anak yang kekurangan gizi selama masa kehamilan gitu, gangguan pertumbuhan. Jadi istilahnya stunting. Dari stunting itu Apa tuh, Bu? stunting itu tingginya tidak normal pada seusianya. Jadi tingginya itu tidak sesuai dengan umurnya. Jadi biasanya anak umur 2 tahun itu tingginya sekian senti, dia masih di bawah sekian senti gitu. Jadi pertumbuhan atau tingginya itu tidak sesuai umurnya, standar sesuai usianya itu tidak sesuai. Dan itu yang ketiga, dampak kekurangan gizi pada anak itu ketika dia remaja pun ya, kesulitan belajar, prestasi sekolah pun menurun dan rendah. Niku. Pantesan kurang gizi, Bu. Karena berawal dari kekurangan gizi. Nah, niku ketika dia remaja pun akhirnya ketika di sekolah pun susah belajar, akhirnya prestasinya rendah, turun. Kemudian ketika dewasa, nah si anak nih ketika dewasa karena dia kekurangan gizi, ketika dewasa akan mengalami gangguan kesehatan, pendidikannya rendah, terbatasnya pilihan kerja. Jadi berawal dari dia memang dari kecil dia tidak sehat, kekurangan gizi, akhirnya pada masa dia dewasa pun akhirnya sering mengalami gangguan kesehatan dan pilihan kerjaan pun untuk dia akhirnya sempit gitu kan, pilihannya terbatas karena dilihat orang sekarang kerja pilih cari yang karyawan yang sehat, punya prestasi, paling nggak itu untuk nah itu pertimbangan untuk apa istilahnya milih karyawan lah istilahnya, kan pasti yang punya prestasi, punya yang sehat. Nah, kemudian dampak yang terakhir itu ketika dia sudah berkeluarga pun akhirnya rentan melahirkan anak-anak yang kekurangan gizi pula. Akhirnya jadi turunan. Nah, akhirnya berturun terus sampai ke anak-anak turunannya gitu. Nah, akhirnya makanya kenapa pentingnya asupan gizi selama kehamilan. Nah, niku karena dampaknya sangat luar biasa sekali, akhirnya menurunkan menurunkan turunan yang pentingnya. Jadi di sini ada beberapa pentingnya 100 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari apa kita menghitung, yaitu dari kehamilan. Nah, ini penting bagi kehidupan seorang anak itu, yaitu dimulai sejak masa kehamilan, yaitu makanya ada istilahnya itu 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari masa kehamilan, kemudian kelahiran usia 0 sampai 6 bulan, dilanjut sampai maksimal umur 2 tahun. Oh, 2 sampai tahun. 2 tahun. Nah, masa ini adalah masa paling penting untuk anak, bagi anak, kehidupan anak, karena akan mempengaruhi masa depannya di kemudian hari. Jadi anak mulai dari kandungan hingga dia umur 2 tahun, nah itu masa-masa penting. Jadi perlu adanya asupan gizi yang seimbang. Kayak gimana gizi yang bagus tuh, Bu? Nah, jadi oke, terima kasih dari pertanyaannya. Jadi gizi yang seimbang atau gizi yang baik untuk masa kehamilan sampai untuk anak balita, yaitu istilahnya makanan-makanan yang beragam, sayur-sayuran, buah-buahan, proteinnya ya juga tercukupi, terus kalsiumnya juga tercukupi. Pokoknya makanan-makanan
4 sehat 5 sempurna Oh, itu gitu, Bu, ya? dianjurkan. Nah, ibu-ibu kan udah setiap bulan pun dapat bantuan ya, bantuan Iya. BPNT itu kan di situ kan udah mencakup ada Telur. telur, Oh, ada iya. daging, Ayam, iya. buah juga ada. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Nah, makanya nanti ada juga pembahasan masalah pemanfaatan bantuan PKH, bantuan BPNT. Nah, di situ. Nah, makanya tidak ada alasan lagi ketika sampean udah ada anjuran untuk memenuhi kebutuhan gizi sampean, katanya nggak punya duit. Nah, nggak ada alasan untuk itu karena sampean sudah mendapatkan bantuan PKH dan bantuan lain, sembako yang lain. Nah, itu. Terus cukup sama. Oke, jadi intinya ibu-ibu, jadi pentingnya gizi, asupan gizi selama kehamilan, selama sampai menyusui juga itu perlu adanya asupan gizi yang seimbang. Nah, itu tadi pembahasan masalah kesehatan gizi. Nah, jadi jangan lupa nanti untuk setiap bulan sampean bawa buku pintarnya. Nah, di situ ada anjuran-anjuran untuk untuk menjaga asupan gizi, ya, asupan kesehatan dan gizi sampean. Jadi ada beberapa yang perlu sampean praktekkan nanti di rumah. Itu saja. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.